Dia baringkan aku di rumput hijau, dibimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dituntunnya aku pada jalan kebenaran oleh sebab namanya. Meski ku jalan di lembah gelap, tak takut bahaya, karena Engkau besertaku, tongkatmu hiburku. Engkau menyediakan hidangan di depan musuhku. Kepalaku kau minyaki, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Aku diam di rumahnya selama hidupku. Amin. Kita puji Tuhan atas lagu merdu yang dibawakan oleh The Blessing. 这是一 Boleh 款 percaya 策略游戏， bahwa lagu tersebut mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan kita semua untuk mengikuti pengkajian firman dan Islamologi malam hari ini yang berjudul Poligami Bukan Ajaran Al-Quran dan Alkitab. Sebuah ulasan terkait poligami berdasarkan tulisan Alkitab dan Al-Quran. Untuk selengkapnya, mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Bapak Mustaqim MTHP untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bapak Mustaqim. Jadi seperti biasa kita ada renungan ya, tapi saya akan presentasikan renungannya, tidak dibacakan, jadi akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi judulnya adalah, bentar ya, saya share dulu. Kehidupan yang bertumbuh, menciptakan budaya yang semakin baik. Jadi ini ada sebuah kisah menarik yang ingin saya ceritakan yang terkait dengan budaya kehidupan kita sehari-hari ya. Di dalam Alkitab dikatakan
Oh, nggak bergerak ya. Janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 12. Jadi ayat ini mengajak kita agar kita selalu melakukan perubahan. Karena bahwa perubahan itulah yang tetap ya. Jadi selama hidup kita itu sebenarnya berubah ya. Dan sebaiknya kita berubah menuju kepada kesempurnaan Allah atau kesempurnaan ilahi. Karena itulah tujuan daripada kehidupan ini ya, atau tiket menuju ke surga. Baik, saya ada satu cerita dari tanah Papua ketika saya sering melakukan perjalanan ke sana ya, jadi tugas dan sering berkunjung, pasti singgah di airport ya, apa di Sorong atau di Jayapura. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya, yaitu pada saat di jalan itu kelihatan merah-merah seperti darah ya. Lalu melangkah jauh lagi di trotoar merah-merah seperti darah. Jadi di mana-mana banyak bercak-bercak darah ya. Di got, hampir di banyak lokasi lah. Jadi itu rupanya ludah bekas gigitan pinang ya. Jadi ini merupakan kebiasaan orang Papua untuk menggigit atau mengunyah buah pinang ya. Jadi buah pinang itu rupanya kalau dikunyah, dikasih sesuatu, saya lupa apa kapur, sirih, itu jadi berwarna merah ya. Dan itu sangat berkhasiat. Dan saya ingat nenek saya pun melakukan hal sama ya. Dan giginya putih bersih dan sangat kuat ya. Jadi itulah yang nanti saya siap-siap ketahui bahwa ada itu merupakan budaya dari orang Papua ya. Sama probiotik segala dengar-dengarannya. Oke, siap. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi itulah budaya dari orang Papua. Itu sebabnya kenapa orang Papua itu giginya putih bersih. Jadi buah pinang itu mengandung antibiotik ya, anti kuman. Jadi gigi orang Papua kuat. Begitu juga gigi opung-opung saya zaman dulu ya. Berbeda dengan gigi orang kita zaman sekarang ya. Banyak kelihatannya bersih, padahal itu banyak tambalan, udah ompong-ompong. Baik, kita lanjut. Jadi karena kebiasaan itu, suka meludah di mana-mana, sampai dibuat larangan membuang ludah pinang ya. Jadi karena orang jadi jijik melihat hal itu ya. Dan itu sampai dipasang di dalam airport ya. Karena di sekitar airport juga banyak orang membuang ludah bekas pinang ya. Sampai disediakan tempat plastik. Jadi kalau meludah disediakan plastik. Jadi luar biasa ya. Jadilah itu budaya yang ada di tanah Papua, yaitu mengunyah pinang. Ada lagi yang menarik ya, dari ibu kota ya. Ini budaya anak-anak kota biasanya ya. Dan umum kita dapatkan. Ini kejadian umumnya di McDonald, Kentucky, atau
ini fast food ya, fast food restoran. Jadi kalau kita perhatikan, mereka suka selfie, makan rame-rame, berkeluarga sama-sama ya, teman, orang kantor. Mereka makan bersama-sama di fast food ya, di Kentucky, McD, Wendy's, atau dan lain-lainnya ya. Selanjutnya apa yang coba kita perhatikan ya. Jadi setelah makan, sisa-sisa makanan itu ditinggal ya, berserakan. Itu merupakan hal yang biasa ya bagi kita ya. Seperti kita lihat ya, yang berhasil ditangkap oleh kamera, ini di McD. Nah, inilah dia ya. Jadi setiap orang selesai makan, mereka meninggalkan sisa makanannya dan tempat makannya dalam posisi ya seadanya lah ya. Karena itu udah budaya dari kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu akan ada orang yang membersihkan ya. Ada pelayan kebersihan yang disiapkan di setiap restoran cepat saji. Demikian juga di kantor ya. Bayangkan perusahaan besar seperti BP, Pertamina. Jadi setiap ada townhouse atau meeting besar ya di ruang serbaguna, kalau ada disediakan makanan, itu sisanya diletakkan di meja atau di kolong meja ya. Jadi tidak ada yang membawa, ada yang membawa ke tempat sampah, tapi banyak yang meninggalkan di kolong meja ya. Jadi kemarin 17 Agustus sempat viral ya, di mana seorang anak mengumpulkan sisa makanan ya dari acara 17 Agustus yang ditinggalkan di bawah meja ya, di kotak makanan. Jadi hal itu sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa ya di budaya Indonesia. Jadi makanan sisa ditinggalkan di kolong. Nah, waktu saya kerja sebagai etik compliant, saya suka melakukan training. Hal ini sering saya bahas ya. Tapi dari sekian berapa tahun saya melakukan training dan sering ngebahas, tidak ada perubahan ya. Jadi merubah budaya itu susah ya, kecuali ada pejabat yang menyuruh atau peraturan perusahaan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita melihat orang Papua, kita kaget ya, tertawa, oh orang Papua kayak begini. Tapi ternyata orang asing, orang barat itu melihat kita juga tertawa ya. Karena bagi mereka, kalau kita makan di restoran, fast food ya khususnya, itu makanan itu harus, sisa makan itu harus dibersihkan. Jadi meja-meja itu ditinggalkan dalam keadaan bersih. Jadi karena orang kita tidak tahu, ya kita sudah terbiasa. Karena kita tahu ada pelayan, ada petugas pembersih ya. Tapi bagi orang barat yang melihat kehidupan orang-orang di Jakarta atau di kota-kota besar, mereka heran bahwa orang Indonesia itu kurang beradab juga ya. Jadi budaya bersih meja itu belum dijalankan. Nah, seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Jadi karena kita sudah mengetahui bahwa budaya di luar itu harus bersih meja, maka kita harus memulai dari diri sendiri ya. Saya perhatikan sudah ada yang melakukan ya. Mungkin 5 tahun yang lalu, ini KFC kalau tidak salah ya. Dan juga beberapa fast food lainnya ya.
Jadi mereka sudah menyediakan peringatan di meja dan juga menyediakan box tempat tampan ya, tempat tampan dan tempat sampah juga. Jadi kalau kita habis selesai makan, sebaiknya kita bawa tampan ditaruh di atas dan sampahnya dimasukkan. Ini bisa didorong ya. Jadi jangan dimasukkan semuanya. Jadi nanti petugas kebersihan yang akan mengambil. Dan meja kita sudah bersih ya. Jadi Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi inilah salah satu apa yang perlu kita lakukan sebagai agen perubahan ya, menuju kepada kesempurnaan ilahi ya. Jadi lakukan dari hal-hal yang kecil di lingkungan kita sendiri ya, agar itu menjadi contoh bagi orang lain. Jadi demikian renungan, kita akan lanjut ke Islamologi. Saya selalu memakai judul Islamologi kembali ke Islam. Karena kembali ke Islam ini artinya kembali kepada keberserahan kepada Tuhan atau kebenaran yang sesungguhnya ya. Jadi berserah kepada Tuhan oleh Mustaqim MTHP. Mustaqim adalah nama saya dalam bahasa Arab ya, Tigor, lurus. Jadi saya di sosial media suka memakai nama ini, tapi di sosial media itu sering lebih banyak debat kusir ya, saling hina. Jadi percuma jadi diskusi di media sosial ya. Jadi Mustaqim, nama panjang saya Martahan. TH ini bukan teologi ya, tapi Tigor Hamonangan, Panggabean. Jadi nama saya Martahan Tigor Hamonangan Panggabean. Karena saya lahir tanggal 17 Agustus. Jadi orang tua saya menamakan Martahan, bertahan, Tigor, lurus, dan Hamonangan. Jadi jika kita lurus, kita akan menuju kepada kemenangan ya. Puji Tuhan. Jadi saya merasa bangga, walaupun kadang saya tidak lurus-lurus ya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat bisa lurus terus. Saat ini kita akan mendiskusikan mengenai poligami ya. Jadi saya membuat statement atau judul, jika poligami itu bukan ajaran Islam atau ajaran Kristen. Kenapa? Baik kita bahas ya. Baik kita bahas dari segi Al-Quran dan Alkitab ya. Dalam Alkitab, poligami sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan ya. Tidak dikutuk oleh Allah di Perjanjian Baru ya pada awal-awalnya. Poligami pertama adalah dari anaknya Kain ya, Lamek. Dia beristri 2. Dan Alkitab menyantat selanjutnya adalah Ibrahim ya. Jadi Ibrahim itu istri pertama Sarah, istri kedua Hagar ya. Sarah melahirkan Ishak, Hagar Ismail, dan kita udah tahu ceritanya ya. Akhirnya mereka bermusuhan tapi berdamai. Kemudian Ibrahim menikah lagi dengan Ketura.
Tapi di sini terjadi prahara ya. Jadi prahara di mana terjadi permusuhan antara Sagar dan Hagar, sehingga Hagar tinggal sendirian, Sarah jauh, Ibrahim menemui Hagar, dan kalau kita lihat ceritanya, hubungan mereka tidak bagus ya. Namun di masa dewasanya, Ishak mendekati Ismail ya. Tapi secara turunan, kedua turunan ini akhirnya tidak akur ya. Selanjutnya Yakub ya. Yakub menikah dengan Lea. Padahal dia tidak mencintai ya. Akhirnya dia bekerja lagi untuk mertuanya untuk menikahi Rahel yang dia cintai ya. Dan akibat cintanya kepada Rahel dan pada anak-anaknya itu menimbulkan kecemburuan kepada anak-anak Lea. Kita sudah tahu ceritanya ya. Yusuf akhirnya dijadikan budak ke Mesir. Walau akhirnya menjadi happy ending ya. Tapi menimbulkan prahara yang menyedihkan dalam rumah tangga ya. Dan memang selalu ada campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, Yakub istrinya 3-4 kalau nggak salah ya. Ini dari budak-budaknya. Jadi selir. Raja Daud juga istrinya sangat banyak ya. Ini saya nggak akan ulas biar cepat aja. Tapi dari perkawinannya ini menimbulkan prahara juga ya. Dan kita tahu bagaimana Raja Daud, walaupun sebagai raja, hidupnya cukup sengsara ya. Anaknya dibunuh karena memperkosa sepupunya. Kemudian dia sendiri harus berperang dengan Absalom ya. Jadi pernikahan poligami tidak dikutuk Tuhan, tapi menimbulkan banyak masalah. Raja Salomo juga ya, atau Raja Sulaiman ya, kita tahu 700 istri dan 300 gundik ya. Dan ini kita sudah tahu ceritanya, banyak masalah dan menyebabkan Salomo sendiri menjauh dari Tuhan. Kita tidak akan bahas ya. Nah, dalam kekristenan sendiri, poligami yang paling besar terjadi pada gereja Mormon ya. Tapi itu sudah dihentikan di tahun 90 karena bertentangan dengan sistem pemerintahan di Amerika ya. Jadi pendirinya itu adalah Joseph Smith. Dia beristrikan 40 orang istri ya. Sampai sekarang sebenarnya tidak boleh, tapi masih ada praktek ya dalam gereja Mormon. Nah, ini juga orang Kristen, Giona Chana di Mizoram, India ya, di daerah pegunungan. Jadi ini sekte Kristen tersendiri ya. Jadi mereka menginterpretasikan Alkitab berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Jadi dia memiliki istri 39, 94 anak dan 33 cucu ya. Jadi mereka hidup di dalam satu bangunan yang besar di Mizoram, India. Mizoram ini mayoritas Kristen. Nah, di Indonesia sendiri ada juga yang menginterpretasikan sendiri, yaitu Oco Kaligis ya. Dia memiliki 10 istri, bahkan ada yang adik kakak ya, dan 20 anak ya. Tapi kelihatannya sih rukun-rukun aja karena banyak duitnya ya.
Tapi saya rasa ada prahara juga di dalam rumah tangganya. Kalau kita baca dari Perjanjian Baru di Kejadian 1, 27, 28, memang poligami itu tidak dilarang ya, tapi tersirat ya bahwa manusia itu dianjurkan untuk menikah seorang saja ya. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ayat ini dipakai untuk poligami. Jadi beranak cucu biar cepat banyak ya. Dan ini menjadi konsep di kemudian hari oleh raja-raja supaya memiliki rakyat yang banyak ya. Nah, Kejadian 2 ayat 24 dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ini yang dianggap sebagai perintah untuk monogami ya. Demikian juga semakin ke sini ya, di kitab Ulangan, raja tak boleh punya banyak istri supaya ia jangan membelakangi Tuhan. Jadi sudah diingatkan, kalau banyak istri itu cenderung lupa Tuhan ya. Jadi membelakangi Tuhan. Raja tidak boleh banyak istri. Jadi boleh beberapa istri ya pada saat itu. Tapi itu sebenarnya bukan rencana Tuhan ya. Demikian juga di Perjanjian Baru ya. Yesus mengutip dari Perjanjian Lama. Jadi kata-katanya sama ya. Jadi sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi di sini konsep monogami itu tersirat jelas ya di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana dengan pandangan gereja? Jadi Katolik dan Protestan secara tegas menolak poligami ya. Namun ada beberapa kelompok kecil seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Mormon dan sekte kecil di India. Tapi secara mayoritas kekristenan menolak poligami. Poligami dianggap pelanggaran terhadap standar monogami yang diajarkan dalam Alkitab dan tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Kekristenan menekankan monogami sebagai standar pernikahan yang ideal. Walaupun ada dalam Perjanjian Lama, tapi Perjanjian Baru menegaskan bahwa pernikahan melibatkan satu laki-laki dan satu perempuan. Dan pernikahan adalah persatuan yang sakral dan kudus. Nah, kita masuk mengenai Islam ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai Islam, karena kita tahu bahwa Islam mempraktekkan poligami. Jadi kita perlu memahami mengapa muncul praktek poligami dalam agama Islam. Jadi kita pahami dulu sebelum Islam lahir ya. Jadi sebelum Islam ada dikenal sebagai masa jahiliyah. Jadi masa kekacauan. Budaya perang suku, poligami, melahirkan wanita adalah kesialan ya. Jadi itulah kondisi sebelum Islam hadir.
Agama yang ada Yahudi, Nasrani, Majusi atau Zoroaster dan agama pagan. Ini sebagian praktek poligami ya. Walaupun Nasrani tidak, tapi tetap mereka itu praktek secara sembunyi-sembunyi ya. Demikian juga Yahudi. Kondisi dunia pada saat sebelum Islam terjadi perang 7 abad ya. Jadi antara Persia dan Romawi. Dan pada masa itu sebelum Islam hadir dikenal dengan masa kegelapan Eropa ya. Dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Jadi 1000 tahun kegelapan. Dampak dari perang 7 abad, jadi kedua kekaisaran lumpuh ya. Terjebak dalam perang saudara atau perselisihan di dalam kekaisaran. Sedangkan Romawi ekonominya terkuras ya. Krisis ekonomi. Nah, pada kondisi demikianlah Islam hadir ya. Islam yang kecil tapi bisa menjadi besar, mengalahkan Persia dan Romawi ya. Apa yang Muhammad lakukan? Jadi Muhammad melakukan reformasi ya, memurnikan akidah. Jadi Muhammad membawa ajaran baru ya, kembali ke ajaran Alkitab atau Al-Quran ya. Jadi kembali ke kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak menyembah berhala. Muhammad memuliakan akhlak ya. Jadi zaman jahiliyah itu masyarakat di sana poligami tidak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh, Terdengar jelas. berarti koneksi di saya terputus satu. Baik, saya akan lanjut. Jadi standar kehidupan dengan datangnya Islam itu menjadi lebih baik ya. Membebaskan kaum tertindas ya, jadi orang-orang lemah yang diperjualbelikan ini dikurangi ya. Walaupun Islam pada akhirnya masih menjalankan perbudakan ya. Tapi pada masa itu Islam membebaskan para budak, makanya kenapa cepat bertumbuh. Karena ketika mereka masuk Islam, status budak mereka dihilangkan. Itu sebabnya kenapa umat Islam cepat maju ya. Karena banyak budak yang pemberani, yang berotot menjadi pasukan-pasukan yang berani mati ya. Jadi Islam membangun budaya yang beradab ya. Jadi dilandaskan pada nilai-nilai keislaman yang mulia itu berdasarkan keimanan pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebelum ada Quran itu kan mereka memakai kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi Muhammad pun belajar mengenai Yahudi dan juga mengenai kekristenan ya. Poligami dalam pandangan Islam ya. Jadi dikatakan mubah ya, artinya boleh. Tapi dalam pengertian bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Jadi nggak wajib hukumnya. Dan itu boleh jika syarat-syarat tertentu terpenuhi yang didasarkan pada keadilan ya. Kemudian dikatakan sunnah. Dianjurkan bagi yang mampu ya. Dan ini pun masih menjadi perdebatan
di antara para ulama ya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak, dan ada yang mengharamkan ya. Jadi mereka memiliki alasan-alasan tersendiri. Makanya kita lihat tidak semua umat Islam poligami ya. Jadi kita coba ulas. Poligami dalam Islam adalah praktek yang diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat yang ketat, terutama dalam keadilan. Dasar hukumnya adalah hadis dan Al-Quran. Itu menjadi pedoman sebagai dasar hukum untuk poligami ya. Nah, nanti kita analisa nih, apa yang dikatakan hadis dan Al-Quran, apakah sesuai dengan praktek yang terjadi saat ini ya. Jadi kita lihat, ini masih definisinya ya, atau syarat-syaratnya, mampu berbuat adil, kemampuan finansial, jadi selain adil, secara finansial mendukung, kemudian kesehatan jiwa dan fisik ya. Ini menurut para ulama ya. Tidak ada paksaan. Jadi dalam poligami itu berdasarkan suka sama suka. Nah, pentingnya keadilan dalam poligami. Jadi dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, mengapa Muhammad berpoligami ya? Jadi salah satu cara syiar Islam agar lebih mudah diterima yaitu dengan beristri. Jadi kalau kita punya istri baru, kita ajar istri-istri kita, nah itu nanti mereka sendiri akan mengajarkan syariat-syariat yang sudah diajarkan kepada teman-temannya. Ada pada masa itu, wanita itu jarang berhubungan dengan pria. Jadi agar mudah dakwah kepada pihak wanita, jadi salah satu caranya adalah melalui pengkaderan daripada istri-istrinya ya. Kemudian dari aspek agama ya. Jadi Muhammad melakukan poligami karena perintah agama ya. Jadi ada diperintahkan agar menikahi si A, si B. Jadi merubah tradisi. Kalau dulu poligami itu semaunya saja, di mana poligami itu adalah bebas ya, zaman jahiliyah. Jadi istilahnya tidak ada aturan. Bahkan ketika seorang perempuan melahirkan anak, itu laki-laki di satu desa dikumpulkan dan diputar ya anak panah di atas batu. Jadi diputar di mana anak panah itu tertuju pada si laki-laki, itulah yang menjadi suaminya atau ayahnya ya. Jadi demikianlah kondisi jahiliyah ya. Jadi poligami pun pada saat itu tidak ada aturannya. Dari segi aspek sosial ya, jadi Muhammad menggunakan sarana poligami agar membina hubungan yang erat dengan pihak-pihak suku-suku lain ya. Jadi dengan banyak istri, hubungan sosial semakin luas. Demikian juga dari aspek politik ya. Jadi dengan menikahi suku lain, dia dapat mendawai atau mendekati ya suku-suku lain dengan lebih mudah. Dan ini memang dilakukan pada saat syiar Islam di Asia ya. Jadi seperti Wali Songo ya, ketika di Champa dia menikahi putri raja, sehingga akhirnya
rakyat Champa itu banyak yang masuk Islam ya. Demikian juga ketika di tanah Jawa, istrinya atau salah satu putri Champa yang sudah Islam dinikahkan kepada Raja Majapahit ya. Jadi dari situ masuknya dakwah, jadi melalui perkawinan ya. Jadi ada strategi politik ya. Jadi itu alasan mengapa Muhammad melakukan poligami. Jadi bukan kebutuhan seksual ya. Dan kalau kita perhatikan, Muhammad mulai poligami itu sesudah istri pertamanya meninggal ya, Khadijah, dalam usia 50 tahun. Dan yang dia nikahi adalah janda yang suaminya mati di perang ya. Hanya satu anak perawan, yaitu Aisyah ya. Aisyah adalah anak daripada Umar bin Khattab ya. Jadi itu dia memakai sebagai aspek sosial dan perintah agama ya. Karena diperintahkan untuk menikahi Aisyah yang usianya masih 9 tahun. Dan itu zaman dulu hal biasa ya. Melakukan pernikahan di masa muda atau perjodohan bukan hal yang memalukan di masa dulu ya. Jadi jangan kita memakai standar masa kini untuk menilai kehidupan di masa lalu. Jadi kalau kita lihat adat istiadat di Indonesia juga bahkan dalam kandungan saja sudah dijodohkan ya. Jadi itu adalah budaya yang ada pada masa itu. Berikut ini ada 13 istri dari Muhammad. Khadijah, istri pertama Nabi, seorang pengusaha yang kaya ya. Jadi dia mendukung dakwah Nabi. Kemudian Saudah menikah sesudah Khadijah wafat. Saudah ini seorang janda juga ya. Aisyah, nah ini anak dari Abu Bakar. Jadi ini mempererat persahabatan antara Abu Bakar dengan Muhammad ya. Kemudian Hafsah, ini anak Umar bin Khattab. Jadi dari segi aspek sosial, jadi di kalangan kaum setempat semakin kuat mereka posisinya. Zainab ini adalah istri dari keponakannya ya yang dicerai oleh anak angkatnya. Jadi ini dari segi aspek agama karena perintah agar dia menikahi Zainab yang pada masa itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam budaya setempat karena mantan istri anak angkat. Nomor 6 Ummu, Zainab. Oh ini yang 7 ya Zainab ya, saya salah. Tapi kita tidak akan bahas satu persatu. Jadi semuanya ada 13 ya. Ini Maria Al-Kitbi, ini adalah budak dari seorang Kristen ya. Jadi dari Bishop Katolik atau Gubernur Alexandria pada masa itu. Jadi pada masa itu aja seorang gubernur Kristen, tokoh agama setempat, memberikan seorang perempuan ya sebagai budaknya ya. 2 dikasihkan kepada Muhammad ya. Jadi pada saat itu pun kekristenan sudah tidak sejalan dengan Alkitab ya. Yang terakhir adalah Rainah. Ini tawanan perang yang dia nikahi ya. Jadi mengangkat martabatnya. Nah, dasar yang sering dipakai untuk berpoligami adalah Quran An-Nisa 2 ayat 3 ya. Coba kita perhatikan dengan seksama ya.
dan berikan kepada anak yatim yang sudah balik. Ingat ya, di sini dikatakan anak-anak yatim. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi ini ditujukan untuk anak-anak yatim. Jadi pada masa itu banyak anak yatim karena bapaknya mati berperang. Nah, agar mereka aman, terlebih kaum wanita, karena pada masa jahiliyah itu wanita itu merupakan barang yang sangat rentan ya, mudah diambil atau diperkosa ya. Makanya diharamkan keluar rumah sendirian pada masa itu. Jadi anak-anak yatim ini dipungut lah ya, atau diwalikan. Nah, walinya ini kadang-kadang melihat anak yatim yang kaya, banyak hartanya, walinya ini ingin menguasai hartanya. Sehingga mereka ingin menikahi. Jadi anak yatim mereka nikahi agar hartanya dapat dikuasai. Jadi keluarlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak mereka, perempuan yatim, bila kamu menikahinya, jadi kalau menikahi dengan maksud tujuan harta, itu Tuhan tidak suka. Lalu dibilang lagi, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau hamba saja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi perintah ini didasarkan kepada kasus anak yatim jadinya. Dan ini dipakai seakan-akan pada masa kini asal mampu boleh menikah, memiliki banyak istri ya. Jadi sebenarnya surat ini turun untuk mengatur poligami yang kacau balau pada saat itu ya. Bukan untuk menganjurkan berpoligami. Ini asal muasal kenapa ayat itu turun. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi Aisyah, jadi istri Muhammad yang paling muda, menjelaskan ya, seorang perempuan yatim, dia asuh laki-laki, bukan orang tuanya, namun sebagai wali dari perempuan yatim tersebut, laki-laki tadi justru tertarik dengan kecantikan dan harta yang dimiliki si yatim. Sayangnya dia menikahinya dengan nilai mahar yang terendah. Jadi motivasinya itu adalah harta ya. Setelah laki-laki tadi menikahi si yatim, dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Sebab dia tahu tidak akan ada orang yang membela si yatim. Karena dia sendirilah pengasuh, bukan orang lain. Jadi itu dasar kenapa turun ayat-ayat tersebut ya. Jadi seperti kalau orang Kristen mengenai makanan haram ya, Tuhan perintahkan makan makanan haram bukan artinya dimakan. Padahal itu artinya agar menyampaikan Injil kepada non-Israel. Jadi ini sering disalahartikan ya.
Dan kebanyakan poligami itu adalah urusan syahwat ya. Jadi bukan karena untuk syiar Islam seperti awal-awal, tapi lebih karena nafsu ya. Dan salah satu alasan agar terhindar dari jinah ya. Jadi bagi yang anti poligami, ayat ini merupakan ayat plesetan ya, agar menghalalkan zina. Nah, kita lihat lagi di ayat selanjutnya. Tadi syaratnya harus adil ya, sesama istri. Tapi An-Nisa 129 mengatakan, kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi ini sebenarnya untuk mengerem praktek poligami pada masa itu. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat berlaku adil. Tapi jadi pertanyaan kan, kenapa Muhammad melakukan poligami? Nah, ini ada alasan juga ya. Jadi untuk alasan tersebut, ini masih penjelasan yang tadi ya. Oh, ini poligami ya. Jadi ada hadisnya. Jadi ini maksudnya kondisi pada saat itu ya. Tidaklah seorang perempuan malu jika dia menawarkan dirinya kepada laki-laki, hingga Allah menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli istri yang kamu kehendaki. Ini di Al-Ahzab 51 ya. Jadi ini bertentangan dengan An-Nisa 129. Jadi di sini boleh tidak adil. Namun ini ditujukan untuk Muhammad. Jadi Muhammad boleh melakukan ketidakadilan karena dia memiliki misi-misi tertentu dalam syiar Islam ya. Jadi itulah sebab kenapa turun surat Al-Ahzab 51 ya. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali, dan istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Jadi ada pengecualian ya. Jadi ini ayatnya. Jadi itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih, dan mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Allah maha mengetahui, lagi maha penyantun. Jadi kalau kita melihat ayat sini, jadi Muhammad diperbolehkan poligami. Jadi seperti perjanjian lama, poligami itu dilihat tujuannya. Bukan tujuan syahwat semata ya. Seperti Musa, saat dia melakukan poligami, kakaknya protes ya. Harun dan Maryam tidak setuju ya. Tapi mereka ditegur Allah. Jadi Allah melihat poligami dari motif ya. Jadi Muhammad berpoligami itu dengan tujuan syiar Islam.
Muhammad juga menolak poligami ya. Ini kita lihat saat Fatimah, anaknya, hendak dipoligami ya. Jadi dari hadis dikatakan Muhammad marah besar ketika mendengar putrinya Fatimah akan dimandu oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini masih sepupu ya, sepupu Muhammad. Ketika mendengar kabar itu, Nabi Muhammad langsung masuk ke masjid dan naik ke mimbar. Lalu berseru, beberapa keluarga Bani Hashim meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan. Sekali lagi, tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan. Kecuali Abi Thalib menceraikan putriku. Kupersilahkan mengawini mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku. Apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga. Jadi secara jelas di sini Muhammad menentang poligami. Jadi poligami itu membuat sakit wanita dan juga pihak-pihak wanita lainnya ya, kerabatnya. Dan ini tidak dilihat oleh para pro poligami. Jadi mereka hanya melihat satu ayat untuk kepentingan nafsu mereka saja. Nah, ini salah satu yang menyebabkan praktek poligami makin diterima ya. Kita lihat hubungan surga dan poligami ya. Ini saya tidak akan bahas ya. Jadi surga itu diumpamakan ya, penuh buah-buahan, penuh bidadari, penuh segala sesuatu yang enak ya. Jadi saya akan ringkas saja. Ini disebutkan perumpamaan ya. Jadi perumpamaan sungainya dari madu, dari susu, buah-buahan. Jadi tidak ada kesusahan. Nah, dalam ayat selanjutnya kata perumpamaan itu dihilangkan. Tapi dikatakan tetap kedua surga itu mempunyai pohon-pohon, buah-buah, ada mata air yang mengalir. Di dalam surga terdapat bermacam buah-buah berpasakan. Mereka bertelekan di atas perbandani. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menunduk pandangan, tidak pernah disentuh oleh penghuni surga lainnya, dan tidak pula oleh jin. Nah, ini dianggap bukan perumpamaan, padahal sudah disampaikan bahwa surga yang disampaikan itu adalah perumpamaan. Itu sebabnya para ulama mengatakan wanita yang tidak mau dipoligami di dunia akan dipoligami di surga. Nah, itu adalah salah penafsiran ya. Jadi surga yang berisi bidadari itu sebenarnya adalah surga perumpamaan ya. Nah, ini ayatnya ya. Jadi ayatnya dalam surat 32 As-Sajdah 17 ya. Dikatakan tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi nggak ada yang tahu mengenai surga. Jadi itu perumpamaan. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak belajar secara detail Alkitab dan Al-Quran, kita terjebak pada ayat-ayat yang kita sukai. Soal makanan haram. Sampai sekarang orang menganggap halal ya. Jadi kita beruntung dengan konsep makanan haram yang masih kita jalankan.
karena kita membaca ayat secara rinci. Jadi demikian juga terjadi pada umat sepupu kita ya. Mereka tidak membaca ayat-ayat secara detail. Jadi sekilas, oh isinya bidadari, padahal di ayat-ayat lain itu adalah perumpamaan ya. Ini juga dalam hadis dikatakan ya, bahwa surga itu tidak ada yang tahu ya rahasia-rahasianya ya. Ini juga hadis, sama, ini diulang lagi. Nah, pandangan Alkitab ya. Jadi dari segi Alkitab sendiri, surga itu tidak ada kawin-mawin, kehidupan roh seperti malaikat ya. Tidak ada dosa lagi karena kita sudah hidup dalam kesucian. Nah, ini sering kalau pihak mereka itu memandang hukum dihapuskan. Jadi diperbolehkan jadinya. Jadi kalau kita lihat ustadz-ustadz itu suka salah penafsiran. Kalau kita karena hidup suci, kalau mereka menganggap sudah tidak ada dosa karena semua dihalalkan. Jadi salah memahami ya. Jadi hadis tersebut pun sebenarnya terhubung dengan kitab Perjanjian Baru ya dalam Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi itulah rahasia surga ya. Jadi karena salah penafsiran, akhirnya salah praktek ya. Yang seharusnya poligami itu tidak dilakukan, tapi lebih monogami. Tapi banyak saudara sepupu melakukan poligami dengan alasan-alasan tertentu ya, yang bukan Alkitabiah atau Al-Qur'aniyah atau hadis ya. Jadi lebih penafsiran pribadi agar terhindar dari jinah ya. Padahal itu tidak ada dalam kitab Al-Quran dan juga dalam hadis ya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan ya. Jadi mengenai poligami, bahwa poligami itu secara dan Al-Quran itu tidak sejalan dengan ajaran-ajaran yang ada. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami. Jadi kita tidak perlu berdiskusi untuk menghina ya. Kadang-kadang saya lihat menghina, mengatakan Muhammad menikahi anak perawan yang masih kecil ya. Jadi hiperseks. Jadi itu sangat menyakitkan umat Islam ya. Tapi kalau kita menyampaikan secara Alkitabiah, Al-Qur'aniyah, ini lebih enak dipahami dan didengar dan juga diperdebatkan. Bukan debat kusir, capek-capek, bikin kepala botak, dan saraf naik ya. Jadi sebaiknya kita lebih akademis dan historis ya. Jadi kita menjadi umat-umat yang terdidik dan memiliki pengetahuan yang benar. Demikian yang saya bisa sampaikan pada malam ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ini bagian dari praktek saya belajar dakwah ya, belajar berbicara di muka umum yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Terima kasih, biarlah semua ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Tigor Panggabean. Bilangnya masih belajar, tapi ternyata sudah benar-benar mantap. Baik, kita akan segera memasuki sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan lagu pujian yang berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga oleh Gentwingen Quartet. Lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak
lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kita mau habiskan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Amin. Terima kasih Gendwigan Quartet. Tak lama lagi masuk surga. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Tadi Pak Tigor Panggabean katakan bahwa poligami bukan ajaran Alkitab dan juga bukan ajaran Al-Quran. Sesuai dengan judul pembahasan kita malam ini. Baik, ada yang mau bertanya? Atau mau memberikan keterangan tambahan, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan melalui chat, akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Ucok Panggabean. Mengapa Muhammad melanggar Quran dengan beristri lebih dari 4? Nah, ini dulu boleh. Mungkin ada yang mau jawab, Pak Tigor? Tadi ada ayat, jadi Muhammad itu diberi pengecualian jadinya. Jadi dia poligami itu lebih kepada tujuan. Jadi bukan syahwat. Itu sebabnya dalam ayat yang tadi saya tunjukkan ya, dia dapat bertindak tidak adil. Tapi pada akhirnya mereka akan menerima. Berbeda dengan pada ayat An-Nisa 2 dan 3. Kalau An-Nisa 2 dan 3, saya coba tunjukkan ya. Jadi ayat An-Nisa 2 dan 3 itu sebentar ya. Jadi kita harus Oke, saya coba share screen. Jadi dalam An-Nisa 2 dan 3 ini ditujukan ketika seorang hendak melakukan poligami,
kepada anak yatim ya. Jadi coba kita baca. Ini Anisa 2-nya ya. Jadi motivasi menikahi anak yatim. Dan kemudian dikatakan, jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi di sini dibatasi 4 ya, karena dianggap terbatas ya, 2, 3, atau 4, karena cenderung akan tidak adil, apalagi semakin banyak. Nah, karena Muhammad memiliki misi yang besar, dia dikecualikan dari ayat ini. Jadi ini adalah ayat yang turun ya. Boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Jadi dia dikasih kebebasan. Jadi ayat ini yang mengecualikan Muhammad daripada umat Islam lainnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang kondisinya berbeda ya. Jadi Muhammad diberi pengecualian untuk melebihi dari 4 istri ya. Nah, justru di situ Pak Tigor. Tadi Pak Ucok sesuai dengan ayat yang Pak Tigor sampaikan terakhir tadi, Al-Asr 51 yang menyatakan bahwa Muhammad boleh beristri lebih dari 4, sehingga Pak Ucok Panggabean memberikan komentar seperti gini, nampaknya Muhammad lebih tinggi dari Allah. Atau bagaimana? Coba mungkin Pak Ucok Panggabean sendiri yang kita mintakan pendapatnya untuk mempertegas, memperjelas pernyataan Bapak sendiri. Pak Ucok Panggabean. Pembahasan, terima kasih Mas Tigor. Pembahasan yang menarik. Cuma banyak tanda tanya. Karena apa? Karena orang tuh pada akhirnya atau kita tuh nggak lihat teori, tapi lihat praktek gitu loh. Jadi dibilang tadi saya setuju, sebenarnya di Quran tuh tidak dianjurkan poligami karena syarat ketat. Tapi pada prakteknya kan Muhammad melakukan, sedangkan Muhammad itu tokoh sentral toh. Jadi orang tuh makanya orang bilang poligami itu orang gampang aja, sunnah Rasul. Berarti mengikuti jejak Muhammad. Ya ini kenapa sampai mudah. Nah makanya kalau ada tokoh-tokoh agama Islam yang ngerti agama Islam, karena ngerti agama Islam, mereka suka poligami diam-diam. Jadi nggak gembar-gembor dan itu nggak apa-apa menurut Islam. Ya itu satu. Nah yang kedua yang sehubungan tadi Mas Tigor kemukakan Al-Ahzab 51 ini saya udah cek itu memang ini mengkhawatirkan menurut saya. Nanti mudah-mudahan Mas Fahar atau siapa aja mau terangkan. Kenapa? Muhammad tuh boleh tidak adil dan boleh berzina tapi nggak dosa itu loh. Ini hukum Allah tuh kan kekal. Siapa aja kalau manusia biasa aja melanggar hukum Allah dosa, apalagi manusia selevel Nabi. Kan harus lebih suci, bukannya dapat pengecualian dong. Ini secara normal ya. Jadi kalau saya maling, itu maklumlah hanya anggota hanya jamaah biasa. Tapi kalau yang maling ini pemimpin gereja atau nabi, bahkan nabi, jadi heboh akibatnya. Jadi harusnya nabi itu standar hidupnya lebih tinggi daripada jamaah. Kalau bagi jamaah tidak adil itu nggak boleh, apalagi nabi harus adil banget, bukan boleh tidak adil. Ini logika saya, nggak bicara agama lah, logika saya. Terus kedua, kenapa saya katakan Muhammad boleh berzina? Karena apa? Muhammad boleh menggauli mantan istrinya. Itu kan ayat di Al-Ahzab. Nah, siapa aja yang sudah bercerai, berarti bukan istrinya. Kalau mau menggauli lagi harus nikah lagi, kan itu aturan agamanya.
Kalau tanpa nikah lagi digauli itu berzina. Tapi Muhammad boleh. Itu maksudnya, kok Tuhan kasih keistimewaan? Loh, jangan-jangan Muhammad lebih tinggi dari Allah. Kok Muhammad bisa melanggar perintah Allah dan nggak dosa? Kalau manusia melanggar perintah Allah ya dosa lah. Silahkan melanggar tapi dosa. Nah, ya itu aja yang jadi pemikiran saya gitu loh ya. Terima Ya, kasih, Mas terima Imam. kasih ungkapan pemikiran daripada Pak Ucok Panggabean. Mungkin Pak Fahar Ya, seperti ya. bisa kasih pendapat, silakan Pak Fahar. Ya, terima kasih. Sekali ini Bang Ucok saya sama sekali nggak setuju tuh. Kalimat bahwa Muhammad lebih tinggi dari Allah itu udah nggak benar. Ya, jangan sekali-sekali lagi keluar kayak gitu tuh. Tidak ada satu orang Muslim pun yang menganggap bahwa Muhammad lebih tinggi dari Allah. Yang kita mesti mengerti adalah dia lakukan itu selama perjuangan Islam. Contohnya, dia nikahi Aisyah umur 9 katanya, dan 6 tahun, digauli 6 tahun. sudah umur 16 tahun karena dia sudah ikut perang waktu itu. Di Arab waktu itu boleh digauli kalau sudah dewasa. Dewasa itu kalau udah ikut perang udah dewasa. Satu. Pada waktu itu juga agama Islam sama meluas sekali, dan bukan hanya orang tua-tua. Banyak anak umur 11, 10 masuk Islam. Lalu siapa yang mau kasih ceramah? Pak Tigor. Sumur Pak Tigor ngasih ceramah anak-anak. Mana denger? Bang Ucok mau kasih ceramah anak-anak umur 11, 10, 11 tahun. Gak didengar. Anak-anak dia lebih dengar yang kakak-kakaknya. Makanya Muhammad disuruh menikahi Aisyah. Begitu. Ya. Jadi kita jangan salah kaprah. Satu. Saya dengar banyak, oh Islam boleh. Islam mengatur. Di sekian banyak istri, diatur oleh Islam jangan banyak-banyak. Paling banyak 4. Dan kalau kamu tidak sanggup, lebih baik 1. Hanya satu-satunya Quran kitab suci yang mengatakan itu, 1 aja. Ya. Yang lain. Nah, jadi kita lihat dari segi mananya. Muhammad boleh berzina segala macam. Itu aturan berzina apa enggak itu sesudah akhir-akhir Islam, bukan pada waktu Islam berkembang. Jadi kronologinya kita mesti lihat benar tuh, ya. Jadi nggak sama aja, nggak tabrak aja. Sekarang kita lihat aja deh tetangga kita ini. Saya lompat sedikit. Yang Islam ada nggak? Ini satu RW saya segini banyak, nggak ada tuh yang punya istri lebih dari 1. Ya. Tetapi dia punya pacar ada, gitu loh. Nah ini kan kayak ini kan melanggar sedikit nih, melanggar perintah benar-benar lah, itu kan berzina. Makanya Islam mengatur, nikahilah supaya jelas bapaknya. Sekarang di statistik dunia, kalau orang Amerika itu wanita Amerika itu semua menikah, masih ada 30 juta orang wanita yang tidak nikah di Amerika. Mau dikemanain? Di sana ada 30 juta orang gay. Wanita nggak kebagian lagi, mereka pada gay. Di Rusia kelebihan 8 juta wanita kalau semua wanita nikah dengan satu laki-laki. 8 juta. Di Inggris 4 juta kelebihan wanita yang nggak nikah. Mau kemana? Ya gampang buat mereka mah kumpul kebo aja. Islam mengatur, jangan begitu dong. Gitu. Sehingga diharapkan keikhlasan dari wanita-wanita yang punya madu. Kenapa? Lebih baik mereka punya madu daripada wanita-wanita lain itu menjadi milik bersama laki-laki alias pelacur. Atau bukan pelacur tapi seks bebas gitu loh. Jadi tujuannya itu dari mulai zaman Muhammad sampai sekarang tuh bagus ternyata. Kita tanya pendapat Pak Tigor dari yang setuju nggak? Poligami itu sebenarnya bagus. Kalau dilakukan dengan mengikuti aturan-aturannya. Jangan sembarangan. Kita tanya aja teman-teman kita deh. Mau Kristen mau Islam. Tanya mereka. Atau saya sering tanya kepada pasien. Bapak pernah berzina nggak? Ya pernah dong dok. Saya ketemu lagi pasien. Pernah berzina nggak dok? Kamu pernah berzina nggak? Ya mana ada orang yang laki-laki yang nggak berzina. Tuh gimana? Jadi kenyataannya begitu. Ya. Terima kasih deh. Udah selamat malam. Terima kasih Pak Fahar atas keterangan tambahannya. Mas Iman minta waktu lu. Boleh, silakan Pak. Karena gini,
kenapa saya katakan nampaknya Muhammad lebih tinggi dari Allah? Itu dari fakta, bukan menuduh. Kan faktanya hukum Allah tuh nggak boleh dilanggar. Yang bisa melanggar hukum Allah itu lebih tinggi dari Allah. Kalau nggak dosa. Kalau di bawah dari Allah, melanggar hukum Allah itu dosa. Muhammad boleh tidak adil. Dan boleh berzina. Ini ayat Quran mengatakan, cuma nggak pakai bahasa zinanya, tapi boleh menggauli mantan istri yang udah kamu cerai. Itu apa namanya? Dalam kehidupan sehari-hari kan zina namanya. Boleh nggak mantan istri digauli lagi? Nggak boleh. Itu satu. Jadi bukan asal ngomong, ada fakta, oke? Jadi tidak ada kebencian. Ini kita belajar, oke? Nih, ditampilan. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan menggauli. Berarti boleh nggak adil. Karena gini, kalau kita punya bini lebih dari satu, kita mesti bikin jadwal biar adil. Malam ini kemana, malam besok kemana gitu loh. Nah Muhammad boleh melanggar jadwal. Yang harusnya ke istri yang A, Muhammad boleh tunda itu atau ganti ke istri yang lain. Nah, ini maksudnya. Siapa yang kau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Jadi boleh nggak adil lah, no. Seperti Mas Tigor bilang. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Padahal siapa yang pengen, jadi siapa aja menggauli boleh menggauli siapa yang dia kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, engkau ceraikan, ini maksudnya. Jadi istri yang sudah diceraikan boleh digauli, tidak ada dosa bagimu. Ini makanya saya bilang, kok nampaknya lebih tinggi. Kalau kenyataannya enggak ya nggak apa-apa. Ini kan pemikiran, toh lihat fakta gitu, Mas Faria. Terus soal Aisyah ya, hukum Islam itu kan syarat menikah itu akil balik. Aisyah belum akil balik udah menikah. Umur 6 tahun udah dinikahi. Digauli umur 9 tahun bukan 16 ya. Ini menurut hadis. Dan menurut buku Sirah Nabawiyah, saya punya di rumah Sirah Nabawiyah. Umur 9 tahun. Tetap masih bocah. Tapi nggak apa-apa, itu fakta. Ini fakta sejarah hidup seseorang ya, bukan fakta agama bagi saya. Bukan soal agama, soal Muhammad menikah dengan anak kecil itu bukan soal agama bagi saya. Itu soal autobiografi seseorang lah. Gitu loh. Jadi kita belajar apa adanya aja gitu loh. Ya jadi bukannya Baik, terima kasih. Oke. Sebentar Pak, Jadi sebentar. kalau saya beri masukan ya, jadi kalau kita belajar sejarah juga mengenai Aisyah ya, jadi pada masa jahiliyah itu adat pada masa itu adalah hal biasa itu. Nggak ada pihak yang protes ya. Jadi kondisi tersebut diterima dan akil balik pada masa lalu tidak sama dengan akil balik masa sekarang. Jadi kita nggak bisa memakai standar saat ini untuk menilai kondisi di masa lalu ya, di masa jahiliyah. Nah itu yang saya inginkan. Jadi kita nggak bias gitu. Itu sebabnya kenapa Muhammad bisa diterima sama masyarakat setempat ya. Bahkan dihormati sama orang-orang Kristen di sekitarnya. Jadi menurut saya usia daripada Aisyah yang masih muda itu sebenarnya praktek budaya pada masa itu ya. Dan Aisyah sendiri pun sebenarnya tidak bermasalah dan dia merupakan istri yang sangat mencintai Muhammad. Tapi ya mengenai umur, hadis pun mengatakan ada 6 tahun, ada 9 tahun. Nah ini pun ceritanya masih mana yang pasti atau tidak kita tidak tahu ya. Pada intinya sih bahwa budaya masa lalu tidak bisa kita nilai dengan budaya masa kini ya. Jadi itu yang kita harus pahami. Juga mengenai Al-Azhar 51 ya. Kenapa diberikan pengecualian ya?
Jadi sama sebenarnya kayak Musa ya, tadi saya jelaskan. Musa pun poligami, kemudian diprotes sama Maryam dan Harun. Padahal menurut kita Tuhan tidak menghendaki poligami. Tapi kenapa Harun dan siapa? Maryam yang dihukum Tuhan. Jadi dari sini dilihat bahwa poligami itu Allah melihat tujuannya. Jadi kenapa poligami itu diizinkan? Ada tujuannya. Jadi pada perjanjian lama itu ya diperbolehkan, tapi karena semakin banyak akan menjauh dari Tuhan, makanya tidak boleh banyak ya di kitab Ulangan. Tapi poligami itu tidak dianjurkan. Jadi Allah lebih melihat tujuan daripada berpoligami itu. Demikian juga dalam Al-Ahzab 51 ya. Jadi di sini sendiri sebenarnya bukan menganjurkan untuk berzina ya. Kalau kita ingin menganalisa satu ayat dengan benar, kita jangan menerjemahkan secara letter-like. Kita harus memahami kenapa ayat itu turun, dan kita kembali ke bahasa originalnya agar lebih pasti ya. Kalau kita menerjemahkan satu ayat secara letter-like, kita akan bisa menyimpang. Sama dengan makanan haram ya. Kalau kita terjemahkan bisa salah ngerti. Tapi kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, ini ada pakemnya jadinya. Jadi dalam Al-Quran pun ada aturan-aturannya. Jadi tidak berarti bahwa di sini mengatakan untuk menghalalkan perzinahan. Jadi kita harus melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat ini ya. Jadi kita nggak bisa menafsirkan menurut pemikiran pribadi kita dari satu ayat. Jadi sama dengan Alkitab. Menafsirkan satu ayat itu harus dengan ayat-ayat lainnya. Demikian juga dengan Al-Quran. Dan kita pelajari juga mengapa ayat-ayat tersebut turun ya. Saya rasa itu aja yang kita perlu pahami lebih dalam. Silakan Pak Pahar kalau mau ada tambahan. Ya, begini, supaya lebih ini lagi. Sekarang kalau ada menteri melanggar perintah presiden, apakah menteri itu merasa lebih tinggi dari presiden? Kan enggak. Di zaman nabi-nabi, banyak nabi-nabi juga melanggar perintah Tuhan. Apakah dia merasa dia lebih tinggi dari Tuhan? Kan enggak. Jadi maksud saya statement Muhammad lebih dari Allah tuh jadi enggak bagus itu. Kan Bang Itu Ucok gaya bahasa Pak. Itu Iya, namanya iya. pleonasme. Iya, saya ngerti. Tapi kan nggak bagus kalau orang lain dengar. Kalau saya sih iya. Orang lain dengar begitu, jadi nanti pandangan ke Bang Ucok ntar jadi turun malahan. Wah, ini kok jadi ngomongnya gini gitu loh. Makanya saya kasih ingat, karena saya dekat sama Bang Ucok, saya kasih ingat. Kalau saya nggak deket, saya nggak kasih nggak kasih tahu, biarin aja. Ntar dia dimusuhin orang Islam misalnya. Gitu maksudnya. Ya. Jadi Ya, ya, terima kasih Pak Fahar atas Ya, baik. keterangan atau keterangan yang meluruskan bahwa Muhammad itu tidak lebih tinggi dari Allah, kalaupun dia berbuat demikian. Tetapi ada tanggapan dari Pak Ucok Panggabean tentang poligami. Di chat itu mengatakan bahwa poligami di Islam itu boleh, bukan pelanggaran. Saya kira kita boleh sepaham dalam hal ini. Lalu dalam Gini. Kristen atau Alkitab itu disebut pelanggaran. Ya begini, Pak Moderator, izin lagi. Silakan Ya. Pak Fahar. Begini, Allah sangat membenci itu juga terhadap perceraian. Jika dikatakan dalam Islam, saya nggak ahli Islam, tapi karena saya buat dengar aja, jika lihat dikit-dikit lah, nggak jago sama sekali. Allah mengatakan, kalau rumah tangga, walaupun aku benci perceraian, tapi kalau rumah tanggamu sebagaikan neraka bagimu, silakan bercerai. Walaupun Allah benci perceraian. Tapi kalau kan ada teman saya banyak, bapaknya rumah dibagi dua, bapaknya ke kanan, ibunya ke kiri, bapaknya bawa cewek lain, ibunya bawa cowok lain.
Allah bilang cerailah baik-baik, walaupun aku sakit hati dengan lihatnya. Arasnya akan bergoyang karena bencinya kepada perceraian. Tapi kan kita di bumi nih, masih hidup di dunia. Apa mau perzinahan? Islam melarang, jangan, ceraikan saja. Nikahi saja yang baru supaya jelas bapaknya nanti. Gitu kira-kira. Ya apakah ini mau ditanggapi sebagai hal yang positif? Ya silakan masing-masing. Setahu saya boro-boro poligami. Niat aja nggak ada. Satu aja capek ngurusin perempuan. Iya, satu aja capek. Ya, terima kasih. Malah saya tadi waktu ada lagu nyanyian Tak Lama Lagi Masuk Surga, karena mendengar keterangan tadi, mumpung lagi belum di surga, siapa tahu kita bisa menikmati poligami di dunia ini. Coba deh, Karena di surga itu gini tidak Pak, ada poligami. gini Pak. Saya ada beberapa pasien yang paling membuat saya menjadi sangat ingat dia. Apa tuh Pak? Silakan Pak. Kepalanya pusing, tekanannya tinggi. Begitu naik ke meja periksa, Bu, tahu nggak perkataan pertama yang dia bilang? Aduh dokter, jangan sekali-kali punya istri lebih dari satu deh. Kenapa? Mau pecah kepala saya. Loh, mau pecah kepala dia. Jadi jangan dikira tadi Bapak bilang mau poligami, coba aja, bukannya enak. Enaknya cuma sebentar, pusingnya malah aduh Pak, jangan deh, jangan. Mas Ya, Wahar, Mas Wahar. ya. Kalau bagi saya nih ya, kalau Mas Fahar nggak poligami, berarti Mas Fahar kurang Islami. Jadi kalau yang Islam itu poligami no ikut sunnah Rasul. Ya, Oh nggak ada Pak, nggak nggak bagi ada saya, itu nggak benar. Kalau pemikiran saya. seseorang telah melakukannya, alasan dia sunnah Rasul. Kalau kita belum melakukan, ngapain? Coba rasain Ya, sendiri deh. jadi Mas Fahar itu hidup pakai kebenaran universal, bukan Islam. Kalau di Islam kan dibenarkan, jadi universal. Memang satu suami satu istri. Saya nggak bicara agama. Tapi kalau lihat aja yang Islam itu Mas Fahar, itu bininya pada lebih dari satu. Bahkan ada society-nya tuh yang poligami itu. Gitu. Iya ada, tapi saya kira nggak banyak. Saya belum ada teman saya yang punya istri lebih dari satu, walaupun saya sanggup, saya tahu dia sanggup. Nggak ada. Iya, Yang ada adalah dia berzina, dia bawa wanita ke dia, hotel, sama dia kurang hotel. Islami. Maksudnya aku jadi kurang Islami kalau nggak Enggak, poligami itu. Islam itu tidak menyuruh orang berpoligami, nggak nyuruh. Islam hanya membatasi, tidak harus, itu pengecualian. Jadi kita jangan salah, jangan salah. Nggak ada. Islam itu harus boleh poligami, iya kalau sudah terpaksa. Iya, enggak Ya. maksud ini kan Kalau enggak Muhammad itu kalimat Mas Fahar, Muhammad itu teladan sempurna bagi Islam. Dia panutan. Jadi kita sebisanya ikut teladan Muhammad kan itu sebisanya. Makanya sebisanya itu mesti diakui. Apakah Muhammad bukan patronnya Mas Fahar? Bukannya idola Mas iya, Fahar, bukan? iya tapi saya tidak ada urusan dengan dia punya istri banyak. Kalau saya tahu saya nggak sanggup. Saya udah Jadi bilang tadi coba satu aja mungkin saya pusing. bisa sampaikan. Nah, Jadi masuk sebagai sunnah Nabi di sini tujuannya itu dilihat dari tujuannya. Kalau Muhammad berpoligami itu terkait dengan syiar Islam yang tadi saya sudah jelaskan ya, ada pendidikan, ada aspek agama, politis dan sosial. Dan itu dijalankan oleh para wali ya. Kalau kita lihat Maulana Malik Ibrahim, dia menikahi Putri Campa ya, Putri Raja. Dari Putri Raja, dia bisa mengislamkan kerajaan Campa. Kemudian dia ke Majapahit. Anak dari Putri Campa yang sudah jadi Islam dinikahkan dengan Pangeran atau Raja Majapahit. Walaupun itu menjadi selir, tapi dari situ syiar agama bisa dijalankan. Kemudian lahir Raden Patah. Akhirnya berdirilah nanti kerajaan Mataram Islam pertama. Jadi memang agama itu, syiar agama, tidak terlepas dari sosial politik yang ada pada masa itu. Jadi apa yang dilakukan Muhammad bukan sekedar syahwat. Poligami sekarang kan kebanyakan syahwat. Dan akhirnya menimbulkan perpecahan
sedikit dari poligami yang tidak menimbulkan perpecahan ya. Seperti siapa? Arifin Ilham yang punya itu pesantren besar. Setelah berpoligami, istrinya 3, pesantrennya tutup, hancur. Siapa lagi yang kondang itu, siapa namanya? Yang orang Bandung? Agim. Ajim. Ajim juga jadinya rumah tangganya berantakan. Karena dia bertindak tidak seperti Nabi Muhammad. Jadi lebih ke arah syahwat ya. Jadi sebenarnya poligami pada masa Muhammad itu lebih kepada siar Islam. Jadi bukan masalah syahwat ya. Karena Muhammad pada masa itu sudah berumur 50 tahun. Dan selama itu Muhammad pun tidak mempraktikkan poligami. Sesudah meninggal istrinya, baru dia melakukan poligami. Jadi bukan artinya tidak berpoligami tidak Islami, karena levelnya beda gitu. Kalau dia Muhammad itu mempunyai beban yang besar untuk siar Islam, sedangkan umat Islam itu hanya menerima apa adanya. Dan mereka itu melihat bahwa poligami itu merupakan suatu bukan hal yang mudah. Walaupun bagi sebagian orang mudah ya. Kayak siapa Oma Irama. Dia menikah siri aja untuk menghindari zina. Dia bikin surat nikah udah gitu cerai dalam tempo seminggu sama Helga ya, Helen Helga. Nah, itu di situ motivasinya terlihat. Motivasinya itu syahwat ya, bukan syiar Islam. Dan Helga sendiri mencari uang, bukan menjadi Islam untuk tujuan agama. Jadi saya rasa poligami itu seperti zaman perjanjian lama, seperti Musa, Allah izinkan dengan motivasi tertentu. Tapi di perjanjian baru sudah berubah ya. Dan Islam sendiri lebih mengikuti kepada perjanjian lama. Itu saja yang saya rasa bisa sampaikan sebagai jalan tengah. Dan sampai saat ini pun ulama itu terpecah. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan ada yang mengharamkan. Jadi sunnah, mubah, dan haram. Jadi apalagi kita ya, yang Kristen dan Islam. Kita pasti pandangannya lebih beda lagi. Jadi kondisi yang ada saat ini adalah mubah, yaitu boleh dan boleh tidak boleh. Bukan sesuatu yang wajib ya, sesuai dengan kemampuan. Ada lagi yang sunnah, itu kalau mampu. Tapi ini suka disalahkan, karena lebih ke syahwat, bukan syiar Islam. Kayak Wali Songo itu syiar Islam. Dan kemudian yang mengharamkan ya, dan yang mengharamkan cenderung memang tidak setuju gitu secara umum. Itu yang saya rasa. Ya, terima kasih Pak Tigor. Saya bacakan komentar dari Pak Marvel Linggo ya. Ada konsekuensi logis jika melanggar aturan Allah atas kehendak sendiri. Kita dapati di Alkitab dan juga di Al-Quran, nabi-nabi zaman dulu berpoligami atas kehendak sendiri. Pertanyaannya, apa konsekuensi yang bisa kita lihat dari hasil perbuatan mereka yang mempengaruhi umat, pengikut, atau pengikut mereka hingga kini? Apakah itu pengaruh baik atau buruk? Bagaimana konsekuensi tersebut akhirnya mempengaruhi pilihan manusia zaman sekarang untuk memilih antara berpoligami atau monogami? Ya, sesuai dengan keterangan Pak Fahar tadi, tergantung pada individu masing-masing. Mau ikut atau tidak, itu ada pada pilihan masing-masing orang. Ada lagi pertanyaan? Mas Iman sedikit, Mas Iman. Komentar. Ya, silakan. Tadi ada orang berpoligami, pesantren tutup. Terus Agim berpoligami, malah hilang, turun namanya kan. Hilang namanya. Nah ini kalau saya amati, ini karena wanita Islam tidak menyadari ini. Jadi wanita Islam itu tidak menyadari statusnya di Islam itu bisa dipoligami.
Jadi kalau suaminya poligami dia jadi rese, harusnya nggak boleh. Nih saya dulu pernah pimpinan perusahaan lah kerja ya Mas Iman. Hmm. Ada anak buah saya lapor ke saya, karyawati lapor bahwa suaminya karyawan situ pacaran lagi. Hmm. Saya mau nasihati, tapi di malam hari di kamar saya merenung. Saya nggak jadi saya nasihati. Kenapa? Mereka Islam. Jadi saya bilang ini, Islam nggak usah pacaran lagi. Kawin lagi aja boleh. Maka saya bilang ke si istri yang, maaf, saya nggak bisa nasihati. Saya hanya bisa bilang tidak boleh pacaran di kantor. Di luar kantor saya nggak bisa ngomong. Jadi wanita Islam umumnya boro-boro rela. Mereka nggak menyadari bahwa status mereka di Islam itu bisa dipoligami gitu loh. Jadi contohnya Hmm. ini, kasus Ridwan Kamil. Kenapa heboh? Karena nggak ambil posisi sebagai Islam. Dia kan nggak apa-apa mau kawin lagi-lagi Ridwan Kamil atau apapun. Kenapa jadi heboh? Kecuali Ridwan Kamil Kristen baru heboh. Kalau Islam kan nggak apa-apa. Itu loh. Tapi karena kondisi masyarakat, terutama perempuan, seolah-olah nggak nerima kondisi ini bisa dipoligami. Waktu Agim poligami, saya bela Agim. Saya bilang, Agim itu Islam, jadi boleh poligami. Terlepas dari istri tuanya, setuju nggak ada urusan. Tapi kalau dia Kristen, baru itu heboh harusnya gitu loh. Jadi ini fakta sosial di masyarakat Mas Iman ya. Tadi Mas Fahad tuh laki-laki kan, itu komentar laki-laki. Perempuan lain lagi, gitu loh. Makasih Mas Iman. Oke, terima kasih pandangan dari sudut pandang yang lain. Ada lagi pendapat dari Jadi teman-teman? saya mesti tambahkan juga ya Pak Imam. Ya, silakan Pak Tigor. Jadi dalam Al-Quran pun seperti Alkitab ya, ada progresif. Jadi pemahaman yang berubah. Sampai sekarang di Al-Quran itu perbudakan dibolehkan. Tapi apakah sekarang Islam menjalankan? Jadi hal-hal yang bertentangan dengan peradaban mulai dihapuskan. Dihapuskan berdasarkan apa? Kesepakatan ulama ya, ijma. Yahudi sendiri baru menghapuskan perbudakan di tahun 70-an atau 80-an karena tekanan dari Amerika. Jadi demikian juga dengan umat-umat Islam para wanita ya, bukan berarti tidak Islami, tapi karena pemahaman mereka udah semakin baik. Jadi ada dasar-dasarnya yang bisa dia pakai berdasarkan Quran dan hadis. Tetapi banyak juga ulama yang pro poligami suka menekankan hal-hal yang menggunakan ayat-ayat Islami. Padahal ayat-ayat tersebut berlaku untuk di masa jahiliyah. Contohnya saja ya, di kantor saya ada wanita tidak mau tugas lapangan karena seorang wanita pergi sendirian haram hukumnya. Nah, itu kan di zaman jahiliyah. Tapi yang wanita yang lain berbeda pandangan lain. Sekarang zaman bukan zaman jahiliyah. Jalan di jalanan nggak akan diperkosa. Kemana-mana ada polisi, jaga keamanan. Jadi dalam Islam pun mereka pun memiliki pengetahuan yang progresif ya. Jadi sama dengan di Alkitab. Jadi kita harus berpatokan pada perkembangan zaman juga. Ada yang hukum itu sifatnya kekal, tapi ada juga hukum yang sifatnya berubah. Walaupun di Alkitab tidak disebutkan. Demikian juga dengan di Al-Quran, di hadis. Jadi banyak perubahan yang di hadis dan di Al-Quran dihapuskan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini dilakukan dengan kesepakatan ulama. Kalau di kita kan lebih cenderung pada perpecahan kan. Jadi setiap pendapat yang berbeda akhirnya memunculkan perpecahan, menimbulkan sekte-sekte baru. Kalau di Islam mereka lebih kepada ijma, jadi kesepakatan. Jadi itu yang bisa saya tambahkan bahwa di Islam pun mereka berkembang ya, dan tidak berpatokan hanya kepada ayat-ayat semata.
Oke, terima kasih Pak Tigor. Ada lagi pertanyaan Ada sedikit. Pak AU ya? Iya. Silakan Pak AU, Dalam Pak Guru. dalam bentuk poligami yang resmi tadi, bagaimana posisi daripada yang nikah siri? Yang nikah siri dengan poligami resmi di KUA akan beda kan? Bagaimana itu? Jadi Pak AU, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jadi para ulama pun terpecah. Ada yang menghalalkan poligami, ada yang menghalalkan siri, tapi ada juga yang mengharamkan. Jadi mereka pun terpecah. Apalagi siri. Karena siri ini sifatnya kondisional. Dan siri itu terjadi waktu di masa perang. Itu terbawa sampai sekarang. Pak Fahad pernah di Iran, dia cerita kan. Kalau di sana masa perang itu bebas. Karena biar tersalurkan. Jadi ya itu kondisinya, kondisi damai, menikah siri itu tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya sudah tidak layak zaman sekarang untuk melakukan siri. Jadi kondisi apapun nikah siri itu tidak boleh. Tapi kalau di puncak kan nikah siri tujuannya lebih ke ekonomi. Jadi pada dasarnya ya terpecah ya, tapi kita bisa menilai tujuan daripada pernikahan tersebut. Jadi pada dasarnya sih nggak boleh pada dasarnya. Ini tambahan sedikit sebagai kesaksian. Iya, silakan Pak AU Panjaitan. Tadi disebutkan oleh Pak Tigor, nikah poligami dengan siar. Maka saya ingat dulu ada bocoran, mungkin masih ingat Pak Wulur almarhum, kepala perpustakaan dulu, ada bocoran surat edaran dari pemuda mayoritas bahwa untuk upaya siar maka orang-orang muda mayoritas mendekati orang muda minoritas supaya nikah MBA. Kalau sudah MBA maka nanti dipaksa. Ada family saya dulu dari Cibuntu Bandung. Mula-mula yang cowok mau dibaptis di Protestan. Setelah punya anak satu, maka sepupu saya ini dibawa ke Jogja. Setelah di Jogja, maka dipaksa masuk mereka, kalau tidak diusir. Dikembalikan ke Bandung dan anaknya tidak boleh bawa. Jadi ada beberapa seperti itu terjadi. Ada beberapa yang saya kenal. Begitu. Jadi memang dari sudut kita, hati-hati yang seperti itu. Begitu. Kesaksian aja itu. Baik, terima kasih Pak AU Panjaitan atas kesaksiannya. Ya, Pak, gini, permisi ya, Pak Silakan Moderator. Pak Far. Justru saya mendapati yang sebaliknya. Terus terang aja. Dulu pada waktu peristiwa mungkin 25 tahun yang lalu deh, pembakaran apa? Ya Sandulos apa di mana situ. Saya nggak lihat. Dikatakan ada usaha-usaha, cara-cara dari pihak Kristen untuk mengawini wanita Islam. Pak Fahar, Punya mohon anak. maaf ya Pak, saya itu karyawan Dulos 15 tahun, nggak ada. Makanya saya bilang, saya juga nggak tahu pasti, tapi Makanya begitu nggak usah bawa Dulos, Pak. Bapak selalu bawa Dulos. Saya baca di Tempo. Amprokin Bapak ya sama Dokter Ruyandi ya. Saya baca, panggil dia ke sini. Panggil Ruyandi ke sini.
Kalau yang mau begitu silakan. Panggil. Nggak boleh Pak, bawa-bawa gitu. Bapak nggak punya hak untuk mengklaim Kan saya sebuah bilang, berita yang saya tidak baca. benar. Saya bilang saya baca. Saya sendiri nggak tahu, orang saya nggak pernah ke sana. Saya baca begitu. Ada Bapak baca di mana? Ya, Mungkin saya Buletin baca. apa saya yang tulis? tengahi ya. Baik Tidak Saya teman-teman, Apa tengahi. yang tulis? Harus jelas dong, nggak boleh. Udah Oh, 25 tahun yang begitu. lalu mana tahu. Tapi begitu kan, saya Ya nggak menanggapi bisa, tadi, nggak boleh. menanggapi pertanyaan 20 tahun yang lalu 100 tahun pernyataan yang dari Bapak kemudian yang barusan. tetap Ya, harus ada dari pernyataan Bapak bukti-buktinya, nggak barusan, boleh saya ngomong tanggapi. asal-asal. Itu Sebagai namanya muslim saya dulu. tanggapi. Memang kita diam aja. Sabar Memang dulu, begitu sabar aja. dulu Bu Lili. Satu-satu Iya. yang bicaranya. Iya, saya kan tanggapi. Saya baca. Kan saya udah bilang. silakan Pak Fahad, silakan. Saya sendiri tidak pasti. Ya. Dapatnya begitu. Di Yayasan dulu. Saya baca, saya masih ingat kok. Dan Yani itu teman saya. Tanya di mana? Ya. Loh, kok taunya dari mana? Saya baca di majalah Tempo, di majalah apa? Udah lupa lah saya. Nggak ada di majalah Tempo. Itu kalau nggak Bapak baca di Sabili, ya itu Sabili yang tulis. Iya, pokoknya saya baca. kan tahu. Buat saya nggak ada, buat Bapak saya baca tidak di ada Sabili. urusan. Bapak Mau baca itu di benar, Sabili. mau itu benar nggak benar Bapak silakan. baca di Ya, nggak Sabili. apa-apa Pak, silakan Pak Fahad. Iya, ini aneh. Orang ini kan tanggapan saja. Ya, nggak apa-apa, silakan Untuk tanggapannya. Bahwa begitu-gituan itu bukan hanya dari pihak satu, dari pihak lain juga berusaha begitu. Itu kan Ya. biasa strategi perang namanya. Nggak apa-apa kan? Ya, Nah, saya silakan Pak baca Fahad. begitu. Sama kayak gitu. Ini Kaila, kemudian punya anak, tariklah ke agama yang kita gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang begitu. Bahwa itu aja ada di Mas pihak Iman, yang satu, tidak. Mas Di pihak Iman. lain juga ada usaha begitu. Itu ada. Ya. Mas Oke. Fahar, saya klarifikasi Mas Fahar juga klarifikasi gini ya. Itu yang dibilang Pak Au itu memang benar sampai Ya, kedengaran suaranya Pak Ucok. Unmute. Mas Tigor udah terangkan. Nikah itu bagian dari syiar agama kalau di Islam. Iya kan? Kalau di Kristen nggak bisa. Kenapa? Pemuda Kristen menikah dengan Islam itu dipecat. Nggak ada syiar agama. Bukan bertambah anggota, berkurang. Jadi itu kalau ada, jadi nggak ada syiar agama karena perkawinan kalau di Kristen. Jadi itu person-person aja yang nakal ya. Tapi kalau di Islam memang iya sampai sekarang ada itu. Jadi nikah apa hamili dulu, nanti udah hamil baru apa kan terpepet dari Islam. Oh, unmute lagi, Cok. Saya tuh ada minta tolong ke saya, orang tua anaknya pacaran sama Islam, ini minta tolong bukan kata orang, mau jadi Islam, mau jadi Advent, tapi setelah hamil lain cerita. Jadi hamil dulu belum nikah udah hamil. Akhirnya si perempuan dipaksa jadi Islam kalau udah hamil. Maka saya dilibatkan itu loh. Jadi ini strategi betul. Kalau di Kristen nggak mungkin ada itu. Kenapa? Kalau kawin dengan beda agama dipecat. Jadi keanggotaan berkurang, bukannya bertambah. Syiar agama gitu. Itu gitu aja. Makasih. Oke, Mungkin terima saya kasih. tambahkan ya. Jadi syiar melalui perkawinan itu sebenarnya Kristen juga lakukan ya. Tapi zaman dulu, jadul sekali, zaman-zaman kerajaan, bahkan syiar kekristenan pun pakai pedang. Jadi beda dengan masa sekarang. Karena masa sekarang itu lebih kepada keimanan ya. Walaupun banyak pakai sembako, tapi sesudah nggak ada sembako, imannya hilang keluar juga ya. Jadi memang praktek zaman Katolik itu ada ya. Dan praktek syiar melalui perkawinan dari zaman dulu. Waktu siapa De Houtman, orang Belanda sampai ke Indonesia, 2 bersaudara, di Aceh mereka ditahan, disuruh kawin sama putri Aceh, dikasih jabatan, tapi dia tetap nggak mau jadi Kristen, akhirnya sampai mati di penjara ya. Jadi memang dari Islam masih ada praktek tersebut, tapi dari kekristenan sudah tidak secara umum ya. Mungkin secara individu ada aja, tapi secara umum tidak ada ya. Oke, teman-teman, waktu sudah menunjukkan jam 9:10.
kita tampaknya harus segera mengakhiri pertemuan kita. Mungkin Pak Tigor Panggabean boleh berikan kata-kata atau kalimat pamungkas atau kesimpulan daripada pertemuan kita malam ini. Jadi seperti yang saya telah sampaikan, bahwa di Islam sendiri mengenai poligami itu masih terpecah ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengharamkan ya. Jadi itu kita pahami dengan baik sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak saudara sepupu sendiri. Jadi dengan komunikasi yang baik kita menjalankan hubungan yang baik dan kita bisa menggambarkan kabar yang baik dengan baik ya. Jadi biarlah semua kebaikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih. Terima kasih Pak Tigor. Kita akan tutup dengan lagu. Ada lagu ya kalau nggak salah? Nggak ada ya? Nggak ada. Dengan doa kami undang dengan hormat Bapak Ucok Panggabean untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang Esa, Allah yang kekal, Allah yang suci, Allah yang tidak beranak dan tak diperanakan, Allah yang Maha Mulia, namun berkenan kami panggil Bapa kami di surga. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Malam ini kami boleh belajar bersama untuk sesuatu hal yang perlu kami pahami agar kami boleh mengasihi satu dan yang lainnya Tuhan. Amin. Apapun agama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan yang sudah kami terima. Biarlah kami boleh mengambil pelajaran dari dalamnya Tuhan. Dan malam ini kami akan berpisah oleh sebab sudah selesai pelajaran ini Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing kami. Hamba juga berdoa mohon berkat bagi segenap hamba-Mu yang sudah gabung di Zoom ini Tuhan. Walaupun hamba tidak menyebut nama mereka satu persatu, Engkau mengenal mereka dengan baik. Berkatilah mereka di tempat mereka masing-masing, pribadi dan pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu malam ini, peliharakan kami, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Isa Al-Masih, Juru Selamat kami, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Atas nama persaudaraan umat Allah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Sampai Terima jumpa. kasih Bapak. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Ya, horas lah. Horas. Berjuang-juang Bapak. Gimana nih matikannya ya? Oke, sehat-sehat ya. Saya tutup ya. Ya, silakan. 1, 2, 3.